Haleluya. Shalom semuanya. Tetap sukacita, tetap semangat tentunya. Haleluya. Nggak boleh cemberut-cemberut ya. Haleluya. Terima kasih untuk Kak Deborah yang sudah membawakan doa sebelum virtu. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah semuanya dengan tidak bersungut-sungut atau membantah. Ya, kalau di dalam terjemahan baru, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri tema los gak rewel. Haleluya. Los gak rewel. Apa itu los gak rewel? Kita nggak boleh lagi bersungut-sungut. Nah, tadi di dalam jelas sekali dalam firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Apa sih sungut-sungut itu? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersungut-sungut itu artinya menggerutu, mengomel. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita nggak boleh ngomel, ngedumel kalau bahasa Jawanya bilang, ya. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit menggerutu. Nah, nih ya, saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang sering seperti ini, bertobat ya saudara-saudaraku. Haleluya. Nah, apa saja sih yang sering kali membuat hidup kita itu menggerutu, sering kali membuat kita itu ngomel? Yang pertama ialah doa yang tidak dijawab Tuhan. Biasanya nih, doa-doa yang enggak dijawab Tuhan, kita sering kali ngomel ambek Tuhan ya. Sering kali kita ngomel sama Tuhan, gerutu sama Tuhan, bahkan nyalain Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang enggak sesuai itu juga mengakibatkan seringkali kita menggerutu, seringkali kita ngomel. Nah, dan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat dan tidak kunjung selesai, nah ini juga sering kali kita ngomel sama Tuhan. Tuhan, kok berat ya, kok gak selesai-selesai sih Tuhan masalahku. Sering kali kita seperti itu. Dan ketika kita mengalami ketakutan, kita juga sering kali ngomel sama Tuhan. Sering kali kita menggerutu sama Tuhan. Nah, ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Alkitab ada satu bangsa yang sering kali ngomel sama Tuhan, yang sering kali menggerutu sama Tuhan. Nah, siapakah bangsa itu? Yaitu bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, ya. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, tetapi sayang sekali mereka sering kali ngomel sama Tuhan, sering kali bersungut-sungut sama Tuhan, sedikit-sedikit bersungut-sungut sama Tuhan. Nah, di manakah itu? Ketika Israel, bangsa Israel dikejar oleh Firaun.
Ayatnya di Keluaran 14 ya. Ayatnya di Keluaran 14 ayat yang ke-11. Nah, di sini, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, nggak ngucap syukur banget ya bangsa Israel ini. Sudah dikeluarkan sama Tuhan dari perbudakan, tapi ngomel sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan ya, malah dibilang nggak ada tempat, nggak ada kuburan tadi Mesir kok, sehingga kami dibawa keluar. Nah, seakan-akan mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Nah, waktu itu posisinya bangsa Israel ketika baru keluar dari tanah Mesir, Firaun mengejar bangsa Israel. Nah, sehingga timbul sebuah ketakutan. Nah, ketakutan ini yang akhirnya mengakibatkan bangsa Israel mengeluh sama Tuhan, bahkan nyalain Tuhan ya. Nggak bersyukur banget ya bangsa Israel ini ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita demikian ya. Seringkali Tuhan sudah menolong kita, seringkali Tuhan sudah memberikan mujizat-mujizatnya, tapi ketika kita mengalami sedikit masalah, ketika Tuhan belum menolong, kita seringkali ngomel sama Tuhan, bahkan nyalahin Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ya, janganlah kita demikian. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Nah, ternyata nggak sekali loh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel ini ngomel, berulang kali ternyata. Nah, di dalam Keluaran 16 ayat 2 ini juga terjadi lagi ketika bangsa Israel tidak ada makanan. Nah, sampai di dalam ayat tersebut ya, kalau kita baca ya, bangsa Israel ini membandingkan loh dengan Mesir. Di Mesir lo enak, banyak makanan, sedangkan di padang gurun nggak ada makanan. Nah, ngeluh, ngomel lagi, nggak bersyukur lagi sama Tuhan ya. Nggak ada makanan, ngomel lagi, bersungut-sungut lagi. Nah ya, bahkan membandingkan loh, padahal di Mesir dijajah ya. Nah, seringkali ya saudara yang terkasih, seringkali ya kita lebih senang dijajah daripada merdeka. Ya, kita seringkali senang diperbudak sama dosa. Mesir ialah lambang perbudakan, lambang tabiat lama ya. Seringkali kita lebih senang di dalam kehidupan tabiat lama daripada kita bebas, daripada kita merdeka ya. Bahkan membandingkan loh, kebacut kalau orang Jawa bilang ya, kebacut nemen ya. Saudara yang terkasih, janganlah demikian ya. Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah rela berkorban untuk kita di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita terbebas dari belenggu dosa, supaya kita mendapatkan keselamatan yang daripada Allah ya. Tapi seringkali kita lebih senang hidup di dalam dosa. Seringkali kita lebih senang hidup di dalam perbudakan dosa
ya, sama dengan bangsa Israel ini. Padahal mereka di Mesir mereka dijajah, mereka dianiaya, disuruh kerja paksa, ya. Gak enak loh kerja paksa, ya. Bangsa Indonesia dulu waktu di zaman penjajahan juga mengalami, bukan? Disuruh kerja paksa sama Jepang, ya. Disuruh membangun sebuah jembatan ataupun jalan raya dengan paksaan, bahkan dengan cambukan dan pukulan. Nah, di sini bangsa Israel kok ya lebih senang gitu loh dijajah, nggak ngucap syukur, dia membandingkan, ya, dengan kehidupannya di masa lampau waktu di Mesir. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita demikian, ya saudaraku. Nah, di selanjutnya bangsa Israel ini tetap mengeluh dan mengeluh. Ketika tidak ada air juga ngeluh, ya. Dan ketika cuma dikasih mana, kok cuma mana aja, kita ngerasa kurang. Bangsa Israel ngerasa kurang, hidup cuma dikasih mana, ya, minta daging, ya. Padahal Tuhan itu sudah pelihara, sudah Tuhan kasih roti mana tiap pagi, tapi masih kurang. Nah, seringkali kita demikian, ya saudaraku terkasih. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memelihara kita, tapi kita seringkali merasa kurang, ya. Kita seringkali merasa kurang dan kurang, ya. Kita nggak pernah bersyukur sama Tuhan, ya. Padahal Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Tuhan sudah kasih nafas hidup loh buat kita, ya. Kalau dihitung, kalau di rumah sakit tabung oksigen itu mahal, ya. Setiap oksigen itu mahal, ya. Kita dikasih hidup, dikasih sehat, itu bersyukur sama Tuhan, ya. Kalau kita belajar, kalau kita lihat di rumah sakit, ya, orang-orang yang sedang sakit, ya, sehat itu mahal, bayar obat, bayar dokternya, ya. Belum lagi, ya, kalau kena penyakit yang agak parah, dioperasi, diedel-edel, ya, diedel-edel tubuhnya, ya. Sering kali, ya, kita lupa akan itu semua. Kita nggak ngucap syukur sama Tuhan, ya. Tuhan kasih kita hidup, kasih kita sehat, itu kita harus ucap syukur sama Tuhan, ya. Karena sakit itu mahal, ya betul Kak Safira, sakit itu mahal. Dokternya aja berapa, ya, belum obatnya, ya. Nah, ternyata saudara-saudaraku di dalam Tuhan, ketika bangsa Israel seringkali bersungut-sungut, seringkali ngomel sama Tuhan, itu dapat mendatangkan murka Tuhan, ya. Kita baca ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 10. Nah, di sini sangat jelas sekali dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ngeri ya. Ketika hidup kita selalu bersungut-sungut, ngomel terus sama Tuhan, gak pernah bersyukur
sama Tuhan. Tuhan murka. Ya. Kita tahu saudara-saudaraku yang terkasih, bangsa Israel generasi pertama habis di padang gurun. Nggak ada satupun yang dapat masuk ke tanah Kanaan. Ya. Kenapa? Karena hidup mereka penuh dengan sungut-sungut. Hidup mereka penuh dengan ngomel sama Tuhan. Bahkan yang lebih fatal, mereka menyembah Allah lain. Ya, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ya, mereka membuat patung lembu emas untuk dipuja, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Ya, seringkali di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita tidak dijawab oleh Tuhan doa-doa kita ataupun masalah-masalah kita, kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai menduakan Tuhan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, mari kita sama-sama introspeksi, sama-sama mengoreksi kehidupan kita. Apakah hidup kita, ya, sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita selalu bersyukur sama Tuhan, atau apakah hidup kita selalu bersungut-sungut sama Tuhan? Ya, mulai detik ini kita harus berbalik sama Tuhan. Jangan lagi bersungut-sungut sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita supaya nggak bersungut-sungut sama Tuhan? Pertama, ialah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan di masa lampau, kita harus ingat, kalau dulu Tuhan sudah tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat akan pertolongan Tuhan. Ya, jangan dilupakan pertolongan Tuhan itu. Ya, supaya apa? Supaya kita nggak bersungut-sungut, supaya kita nggak ngomel terus sama Tuhan. Ya, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua ialah selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang artinya apa? Ketika susah, ketika senang, ketika dalam masalah, maupun ketika kita dalam keadaan sukacita, kita tetap harus bersyukur sama Tuhan. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jelas sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga ialah biarlah kehendak